warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli surin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu 'alaina futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Tsumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab 'ala jami' ustadina wa masyayikhina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sedang sakit, khususnya jamaah kita Ibu Umanih binti Usman yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, nantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya minta secara khusus baca Al-Fatihah untuk guru kita Kiai Haji Sofwan Nizomi yang akhir-akhir ini kesehatan beliau menurun. Jadi mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keluarga kita dan semuanya, termasuk abang sepupu saya ya, Bang Haji Olil. Ya, beliau juga belum sempurna kesehatannya, mudah-mudahan Allah pelihara juga. Dan juga semuanya lah jamaah-jamaah kita yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan Allah sehatkan. Dan juga buat orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga buat kita semuanya para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita, dimudahkan semua urusan-urusan kita, dilunasin semua utang-utang kita. Anak-anak kita yang sedang nuntut ilmu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan enggak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bihil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati, saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah. Mudah-mudahan seluruh nikmat-nikmat ini ada pada diri kita sehingga kita terus bisa meningkatkan kualitas ya, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan kita sampai kepada sifat kudrah ya. Halaman 6, sifat wajib bagi Allah. Yang ketujuh adalah kudrah ya.
artinya Allah itu kuasanya, maha kuasa. Qadara yaqduru, ya, atau qadira yaqdaru, ya, qadran wa qudratan, ya, artinya kuasa tuh. Maka mustahil Allah itu al-ajzu, ya, lemah gitu. Allah itu punya kuasa, dan mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala itu al-ajzu, artinya lemah, ya. Allah itu punya kekuasaan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas tiap-tiap sesuatu itu apa? Qadirun, nah, yang amat kuasa. Jadi apa yang dikuasai oleh Allah, semuanya dikuasai sama Allah, ya. Selain apa, tiap-tiap yang selain Allah itu semuanya adalah ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelaslah ayat ini menyebutkan bahwasanya tentang sifat kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi sifat wajib bagi Allah yang ketujuh ini berkenaan dengan kuasanya Allah itu atas segala sesuatu. Jadi tidak ada di dunia ini, tidak ada di alam ini yang di luar daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau betul-betul kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya sifat kudrah, punya sifat yang kuasa atas segala sesuatu, maka patut bagi mukmin yang mu'taqid, ya. Patutlah bagi siapa kita? Orang-orang yang beriman, yang beriktikad dengan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya sifat kudrah, punya sifat kuasa atas segala sesuatu. Ngapain? Bahwa dia tawadu, ya, tawadu. Jadi kitanya nih, ketika Allah bersifat kudrah, bersifat kuasa, harusnya orang-orang yang beriman, yang beriktikad bahwasanya Allah itu memiliki sifat kudrah tadi, sifat kuasa tadi, sejatinya kita mesti ngapain? Banyak-banyak tawadu. Tiada takabur, gitu ya. Membesarkan diri dan banyak takutnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan dalam hadis ada disebutkan, ya, gitu ya, bahwasanya kata Nabi, man tawaddu'a rafa'ahullahu wa man takabbara wada'ahullahu. Jadi barang siapa yang bertawadu kepada Allah, punya sifat tawadu, bahwasanya nanti apa? Rafa'ahullahu, akan Allah angkat itu. Apanya? Derajatnya tuh. Dan sebaliknya, wa man takabbara, barang siapa yang punya sifat takabur, menyombongkan diri, membesarkan diri, ngapain? Wada'ahullahu, maka akan Allah benamkan, gitu ya. Wada'a, kan wada'a itu artinya apa? Wada'a yada'u, artinya meletakkan, ya, meletakkan sesuatu. Jadi kalau misalkan ada orang punya sifat tawadu itu apa? Rendah hati, merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, sehingga dia tidak merasa dirinya itu besar, tidak merasa dirinya itu sombong dan lain sebagainya. Karena hakikatnya kita nggak punya kuasa apa-apa. Apa yang terjadi semuanya adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ketika melihat sifat kudrahnya Allah, orang-orang yang beriman patutlah bahwasanya memenuhi dirinya dengan sifat tawadu tuh. Nah, ini ada disebutkan, ya Bu, dalam kitab Risalatul Mu'awwanah, ya, bahwasanya Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad ada menjelaskan itu. Kalau
kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya sifat kudrah, punya sifat yang kuasa atas segala sesuatu, patutnya kita tawadu. Nah sekarang ditanya nih, kalau orang tawadu kayak apa sih? Kan gitu ya. Nah ini dalam kitab Risalatul Mu'awwanah, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad ada menyebutkan tanda-tanda orang yang tawadu. Ya, kita kan mesti tuh punya sifat yang tawadu. Sekarang tandanya kayak apa tuh kira-kira? Nah, di sini disebutkan wa min imaratit tawadu'i hubbul khumuli wa karahiyatus syuhrati. Ini salah satunya ya Bu ya. Jadi kalau memang kita dituntut untuk bersifat tawadu, tandanya kayak apa itu orang tawadu? Ya disebutkan wa min imaratit tawadu. Adapun tanda-tanda orang tawadu diantaranya hubbul humul wa karahiyatus syuhrah. Yakni lebih senang tidak dikenal dibandingkan menjadi orang yang terkenal. Nah, itu tanda-tandanya tuh. Jadi orang kalau dibilang tawadu kayak apa tandanya? Yang pertama dia lebih senang apa? Hubbul khumul, lebih senang dia tidak dikenal dibandingkan apa? Wa karahiyatus syuhra, dibandingkan menjadi orang yang terkenal. Kalau kita kira-kira sekarang bagaimana nih ya? Pengennya kebalikannya, pengennya apa? Pengen dikenal, pengen dianggap, pengen pengen diaku gitu. Pengen spiral. Spiral. Iya enggak? Apa-apa pengennya apa? Ada pengaku. Ya, kalau nggak ada pengakuan dari orang banyak, rasa-rasanya kita apa? Kurang semangat. Iya enggak? Iya, kita akuin dah emang begitu kita. Coba dah. Kalau lagi sepi banget, kira-kira kita bagaimana tuh? Maksudnya ketika ibadah nggak ada orang itu sepi, biasa aja tuh. Tapi ketika banyak orang, roman-romannya rada apa? Coba dah. Sholat sendiri dibandingkan ini sholat di sampingnya ada mertua, bagaimana kira-kira? Kalau sendiri, Allahu Akbar. Ada di samping ada mertua, Allahu Akbar. Kamu dipaseh-pasehin, dihusyuk-husyuin gitu ya. Kan udah jelas ya memang ya ada penyebutan kata ulama, salah satu ibadah yang Allah syariatkan kepada kita yang jauh sekali daripada sifat riya, dari sifat takabur, cuman satu ibadah. Apa? As-saum, puasa. Kalau yang lain masih apa? Masih deket banget sama apa? Riya sama takabur. Coba sholat dah. Bener sholat. Kita kadang-kadang nih, kalau sholat sendiri di rumah, kira-kira qobliyah ba'diyah nggak? Belum tentu. Cuman giliran jamaah dah. Jamaah ya di masjid atau di majelis atau di musola. Qobliyah kita, cuman di rumah kagak tuh. Itu ngapa? Ya salah satunya pasti apa? Ya. Siapa tahu di dalam hati pasti bisa jadi tuh pengen dianggap rajin amat dia mah itu qobliyah ba'diyah kan gitu. Tapi emang bener kata ulama tuh salah satu ibadah yang satu-satunya ibadah jauh daripada sifat riya takabur adalah apa? As-saum, puasa doang. Kalau sholat masih begitu juga. Allahu Akbar. Iya. Dipaseh-pasehin ya. Apalagi belum jadi mertua, ada baru jadi calon dah. Dari calon mertua disuruh jadi imam. Wah. Rakaat pertama dibaca Al-Kahfi, rakaat kedua dibaca Yasin. Saking pengen apanya? Pengen dijadiin mantu. Kemana-mana serempet mulu. Emang agak punya celana ya, luar biasa. Tapi itu terjadi ya, gitu. Sodakoh deh, sodakoh bagaimana kita? Sodakoh kan bagusnya apa? Tangan kanan memberi, tangan kiri kagak tahu. Istilahnya begitu ya. Maksudnya apa? Apapun yang kita berikan, apa yang kita kasih, orang itu nggak perlu tahu.
Jadi ketika disebutkan hubbul khumul wa karahiyatus syuhrah, tanda-tanda orang yang tawadu adalah bagaimana ketika dia itu lebih senang tidak dikenal dibandingkan menjadi orang yang terkenal. Tuh. Haji gimana haji? Udahan haji sama umroh mah. Walaupun dalam kesunahan kita Rasulullah menjelaskan bahwasanya orang ketika akan pergi jauh nih Bu. Jadi bukan haji atau umroh doang. Orang kalau mau pergi jauh sunnah ngapain? Bikin walimatus safar. Sunnah itu ngumpulin orang kalau dia mau pergi jauh dalam waktu yang agak lama. Sunnah tuh. Minta diapain? Minta didoain. Bukan hanya haji atau umroh. Saya kan kita suka bikin pertemuan ya. Pertemuan haji, pertemuan umroh ya. Itu kan bicaranya adalah sunnah. Ketika mau pergi jauh, maka dia sunnah untuk mengumpulkan tetangganya, saudaranya dalam rangka apa? Mendoakan. Tapi apa? Puasa, sholat, zakat, ya sodakoh, haji, unsur apanya? Ria, unsur takaburnya apa? Kental. Tapi apa? Puasa. Kira-kira ada nggak orang yang nyombong sama puasanya? Agak ada. Kagak ada yang tahu. Makanya kata Allah, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Karena kita nggak ada yang tahu pahala puasa kayak apa. Hakikatnya hanya Allah yang tahu. Bahkan malaikat nggak disuruh ikut campur tuh urusan puasa, hanya urusan hambaku kepadaku, kata Allah. Tuh. Makanya orang ada nggak yang nyombong puasa? Nggak ada. Nggak kelihatan kita orang itu puasa apa kagak. Ada orang nggak puasa nih, mulutnya dilap sampai kering banget itu, jalan lemes. Sampai depan beludak, orang anggapannya apa? Puasa aja tuh, nggak ada yang tahu kita. Makanya as-saumu li wa ana ajzi bihi. Jadi nggak bisa sombong orang sama puasanya karena nggak kelihatan. Tapi dalam ibadah yang lain ternyata masih apa? Unsur takabur, unsur riyanya masih ada. Tapi tanda-tanda orang yang tawadu itu ngapain? Hubbul khumul wa karahiyatus syuhrah. Jadi dia lebih senang tidak dikenal dibandingkan menjadi orang yang terkenal. Tapi dorongan kita pengennya apa? Terkenal aja dah. Kan gitu. Kalau nggak viral kayaknya nggak apa? Nggak bagus, nggak mantep, kurang mantep deh gitu. Kita kan ngapain aja selfie sekarang ya? Ya ngapain aja makan bakso. Belum dimakan diapain dulu? Foto dulu tuh. Kirim status ini. Ya, tapi itu kembali lagi kepada apa? Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu tergantung apanya? Niatnya. Gitu. Dan kita pun jangan juga menuduh orang ya. Menuduh orang itu ria, menuduh orang itu takabur dan lain sebagainya, nggak boleh juga. Kalau ada orang nih jam 2 pagi ngapain dia? Update status, moto sejadah. Alhamdulillah, kan gitu ya. Ngapain berarti dia ngapain tuh? Nyuci sejadah. Jam 2 pagi nyuci sejadah. Kalau kita apa? Pasti pikiran kita apa? Belagu amat katanya. Tahajud pakai di update status. Sombong amat, ria amat kan itu. Jangan, nggak boleh juga. Siapa tahu itu dia lagi ngapain? Lagi memotivasi, ngajak orang, itu ya. Ngajak orang, kita jadi tergerak. Ya Allah, iya ya. Ini waktunya tahajud gitu. Jadi nggak boleh juga kita menganggap orang, kan namanya ria itu apa? Penyakit hati. Kita nggak ada yang tahu hati orang kayak apa. Jadi kalau ada orang kalau ngaji pakai pakaian, pakai gelang ya, masih bilang itu orang ya ria amat, nggak boleh juga kita, dosa. Biarin aja, nggak apa-apa ya, karena dia apa? Mungkin bisa jadi dia pengen datang ke majelis taklim dengan pakaian terbaiknya, kan begitu? Biarin aja, nggak apa-apa. Nggak boleh, kita nggak boleh bilang takabur amat, sombong amat orang, jangan. Kita dosa juga jadinya. Andai kata dia nggak sombong, andai kata dia nggak ria, kita jadi apa? Suuzon sama dia, gitu jangan juga. Tapi untuk meminimalisir pandangan orang yang seperti itu, kalau bisa yang sederhana aja dah, kan gitu. Tapi jangan pakai daster, mau ngaji pakai daster, baru. Itu ya.
Jadi hubbul humul wa karahiyatus syuhrah. Jadi salah satu yang menjadi tanda orang tawadu itu adalah dia tidak senang dikenal daripada menjadi orang yang terkenal, gitu ya. Lalu yang kedua yang menjadi tanda orang tawadu itu adalah wa qabulul haqqi mimman jaa bihi min syarifin aw wadi'in. Senantiasa ngapain? Bersedia menerima kebenaran. Qabulul haq mimman jaa bihi syarifin, sekalipun kebaikan itu mau datangnya dari orang yang mulia, awwadiin, atau sekalipun dari orang dari kalangan rendah kedudukannya. Berkata ketika itu adalah sebuah kebaikan, dia akan mendengarkan kebaikan itu, akan menerima kebaikan itu walaupun datangnya dari mana aja, sekalipun yang ngomong itu adalah orang-orang yang rendah kedudukannya. Tuh, itu namanya tawadu. Kalau kita kan kadang belagu bener, kayak udah bener aja itu dia ngomong kan begitu. Kalau itu kebaikan, ambil Bu, ya kan, gitu ya. Dari manapun gitu. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Tapi kadang-kadang emang kita nggak bisa dibohongin. Kalau kebaikan itu yang ngomong adalah orang benar, kita apa? Kita terima. Tapi kalau ada kebaikan yang ngomong orang kagak benar, kita rasanya males aja. Gak percaya sama Dimah. Nah, begitu ya. Tapi dalam hal ini salah satu tanda ketawaduan kita adalah senantiasa menerima kebaikan walaupun dari mana itu datangnya. Dari mana aja ya. Gitu ya. Emas tetap emas walaupun keluar dari dubur ayam. Itu ya. Tetap emas, kalau dia emas tetap emas gitu. Artinya apa? Bukan berarti nanti nyari-nyari ayam dilihat duburnya ada emas, bukan. Maksudnya apa? Ya hakikatnya kebaikan itu akan tetap baik gitu ya. Jadi dalam hal ini qabulul haq mimman jaa bihi syarifin aw wadi'in, yaitu menerima kebaikan dari manapun itu datangnya. Itu salah satu apa? Tanda orang yang tawadu. Jadi kalau kita melihat sifat Allah punya sifat kudrah yang maha kuasa atas segala sesuatu, kita patut untuk tawadu. Tandanya bagaimana? Ya tadi, nggak pengen dikenal. Lalu yang kedua, selalu menerima kebaikan walaupun kebaikan itu datangnya dari mana aja dah. Kalau itu kebaikan, ambil. Itu ya. Ambil Bu. Kalau itu baik, ambil. Jadi ambil yang baik, buang yang buruk. Pulang ngaji sendal ditukar. Katanya ambil yang baik, buang yang buruk. Jadi datang ngaji ke sendal jepit, pas pulang wah ada sendal bata ini katanya, bawa pulang. Bukan itu maksudnya, berkenaan dengan kebaikan itu. Dan juga yang termasuk daripada tanda-tanda orang yang tawadu itu wa minha mahabbatul fuqara'i wa mukhalituhum wa majalisatuhum. Tanda-tanda orang yang tawadu adalah cinta kepada orang-orang yang fuqara, orang-orang fakir, orang miskin. Dia lebih senang untuk bergaul kepada mereka dan lebih senang duduk bareng bersama mereka. Tuh. Kalau kita pengennya bagaimana Bu? Ibu nih kalau diundang sama orang kaya, sama orang susah, mendingan mana? Ngunder lah. Wah, enakan orang kaya atau makanan enak-enak kan begitu ya? Itu belum pernah. Kadang-kadang kita kan masih ngelihat status sosial ya Bu. Jadi kalau ada orang susah kita kagak orangin, itu ya, nggak diorangin. Padahal apa? Salah satu tanda ketawaduan kita adalah mahabbatul fuqara. Nggak ngelihat status sosialnya. Mau bagaimanapun dia, ya tetap kita bergaul, kita duduk bareng. Aku rumah dia mah Jember itu rumahnya. Lah jangan, gitu. Tetap kita bergaul. Itu jangan membeda-bedakan. Justru Rasulullah mengajarkan dalam kehidupan sehari-harinya, Rasulullah dekat sekali dengan siapa? Dengan anak yatim, dengan fakir miskin. Itu Rasulullah mengajarkannya begitu. Giliran kita romannya ogah bener, kagak ngorangin ya. Kalau giliran orang susah kita nggak ngorangin, tapi giliran orang kaya ngrenjal kan gitu.
Romannya semangat banget gitu. Kira langsung kan itu biasa aja gitu. Diundang selamatan, kalau yang ngundang orang kaya, bela-belain. Paling yang ngundang orang susah aja, tantar lu katanya. Paling berkatnya itu mah kan begitu ya. Jangan sampai begitu ya. Kita berlindung kepada Allah daripada sifat-sifat yang demikian. Karena apa? Dorongan manusia emang begitu, Bu. Iya kan? Dorongan manusia emang begitu. Kagak ngorangin sama orang ketika orang itu status sosial rendah. Enggak enak ya, Bu. Enggak diorangin. Yang enak itu apa? Diorangin, Bu. Kita diorangin, dianggap manusia, dianggap orang itu luar biasa. Itu diorangin tuh enak. Yang enggak enak tuh dimediin, Bu. Diorangin enak, kalau dimediin kagak enak. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa minha kamalul qiyami bi hukukil ikhwan. Apa? Hakikatnya hasabul imkani ma'a syukrin gitu. Bahwasanya dia berterima kasih kepada orang-orang yang telah menunaikan hak yang dibebankan atas mereka. Ya, itu berterima kasih atas apa? Ketika kepada orang-orang yang telah menunaikan hak-haknya itu. Kita bersyukur kepada Allah. Itu bagian daripada tawadunya kita. Artinya apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu bagian daripada ketawaduan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perlu, Bu. Tapi kadang-kadang kita lupa gitu. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Dan juga man qama minhum bihaqqihi wa azru min qassara. Senantiasa memaafkan mereka yang telah melalaikan. Jadi selalu maafin. Kadang-kadang kita kalau ada orang punya salah, kita kagak maafin. Ya, kagak mau maafkan kesalahan saudara-saudara kita, padahal itu bagian daripada ketawaduan kita. Itu orang yang punya salah, ya kita ketika dia meminta maaf, ya maafkan kesalahannya. Jangan pernah bahwasanya sampai kapan pun gitu. Gua mah sampai di kiamat gua kagak tanya gua mah kan begitu. Jangan. Senantiasa memaafkan kesalahan. Itu bagian daripada tanda ketawaduan seseorang gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang tidak bersifat tawadu ya, tapi yang ada pada dirinya adalah takabur ya, membesarkan diri, itu hakikatnya itu dia tidak meyakini bahwasanya Allah itu punya sifat kudrah, punya sifat kuasa. Karena orang mukmin yang mu'taqid patutlah ketika Allah itu bersifat kudrah, punya sifat kuasa atas segala sesuatu, wajib hukumnya bagi kita untuk apa? Senantiasa tawadu, tidak membesarkan diri, tidak sombong, tidak takabur, dan sehingga apa? Banyak takutnya kita kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang sombong, ada orang yang takabur, tidak takut kepada Allah, sama saja ketika itu dia tidak meyakini, tidak mengiktikadkan bahwasanya Allah itu bersifat kudrah atau bersifat kuasa. Dalam kesempatan lainnya, ini ada cerita ya, Bu. Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah berpesan ya kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Ya, salah satu Sultanul Aulia adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Pernah beliau mengatakan, "Idza laqaita ahadan minan nasi ra'aital fadla lahu 'alaika wa taqulu asa ayyakuna indallahi khairan minni wa arfa'u darajah." Syekh Abdul Qadir Jailani ngajari nih, kalau kita berjumpa dengan seseorang ya, minan nasi ra'aital fadla, ketika engkau melihat keunggulannya gitu ya dibanding dirimu, artinya kita lihat nih orang emang apa? Punya kelebihan, punya keunggulan dibandingkan diri kita jauh dah. Kalau kita ngelihat yang begitu, bagaimana harusnya kita? Wa taqulu asa ayyakuna indallahi khairan minni wa arfa'u darajah. Katakanlah dalam hati bahwasanya orang itu lebih baik daripadaku di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan orang itu lebih baik juga di mata kita, akan tetapi orang itu lebih baik juga di mata Allah. Kita pernah nggak ngeliat begitu? Ketika ngeliat orang lebih unggul daripada kita,
Ada orang ilmunya lebih tinggi, ada orang ibadahnya lebih bagus. Dalam hati kita yang kita ucapin apa malah? Sombong amat itu, baru ilmu segitu doang katanya. Tahajud juga baru tumben itu. Nggak boleh. Sok pintar lah sebagainya, jangan. Kalau kita melihat bahwasanya ra'aital fadla lahu, orang itu punya kelebihan dibandingkan diri kita, maka apa? Asa ayyakuna indallahi khairan minni wa arfa'u darajah. Sebutnya orang itu lebih baik di sisi Allah dibandingkan saya. Udah pasti dah tuh. Begitu harusnya. Itu dikatakan apa? Itulah sifat tawadunya seorang. Bukan malah jadi dengki kan gitu. Bukan malah jadi cemburu dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan cemburu kan boleh juga ya. Kepada orang-orang yang senantiasa apa? Punya ilmu, lalu ngapain? Ngamalin ilmunya. Orang-orang yang setiap hari ngapain? Baca Quran. Itu boleh juga gitu cemburu. Maksudnya apa? Pengen kayak dia. Bukan berarti apa yang ada di dirinya hilang. Itu mah hasud namanya. Itu rajin amat ya dia baca Quran. Biarnya gue doain biar matanya buta agak bisa baca Quran lah. Jangan. Itu bukan begitu. Maksudnya apa? Kita pengen punya kebaikan yang sama dilakukan oleh orang itu. Doa itu asa, itu kan harapan. Asa ayyakuna indallahi khairan minni wa arfa'u darajah. Mudah-mudahan senantiasa dia di sisi Allah betul-betul punya kelebihan, punya keutamaan, lalu diangkat derajatnya. Maksudnya apa? Harapan kita pun sama dengan yang dilakukan oleh orang itu. Nah, sekarang sebaliknya. Fa in kana saghiran. Gitu ya. Maka apabila kamu berjumpa dengan anak kecil, qulta hadza lam ya'sillah wa ana qad asaituhu. Kalau kita ngeliat anak kecil, jangan dianggap ini bocah ya, nakal bener kan begitu. Jangan, Bu. Jangan pernah kalau ada bocah kecil kita bilang nakal, jangan. Apa? Nisful kalami du'aun, kan gitu ya. Sebagian daripada perkataan itu adalah doa. Jangan dibilang ini nakal nih, ini nakal, jangan. Itu emaknya yang lahirin pasti apa? Sakit hati. Anak orang gitu, ini lo siapa sih lu? Nakal banget. Coba ada emaknya di situ. Lah sakit hati yang beranakin itu. Antara hidup dan mati beranakin. Dia orang lain enak banget ngatain anak kita apa? Nakal. Yang namanya anak kecil ya begitu. Anak kecil itu apa? Belum tahu mana yang baik, mana yang buruk, belum mumayyiz dia. Jadi cara mendidik anak jangan begitu. Ini kan diajarin, fa in kana saghiran. Jikalau engkau melihat anak kecil, qulta hadza lam ya'sillah. Katakanlah bahwasanya ini anak belum ada maksiatnya kepada Allah, ya anak kecil. Belum akil balik, belum ada catatan tentang amal ibadahnya baik atau buruknya. Tuh. Makanya saya sakit hati juga kalau anak saya dibilang apa? Nakal. Dalam hati ya Allah, ini bagaimana bilanginnya ya? Kalau kita bilangin tersinggung dia. Harusnya paham gitu. Karena anak kita dikata, ini nakal nih, mana yang nakal, mana yang... Jangan begitu. Makanya kita dulu dari kecil diapain? Diajarin, coba dah. Orang tua dulu kalau ngudang anaknya bagaimana? Pernah nggak? Kalau emak ngudang anak atau babak ngudang anaknya, anak kunyuk kan begitu. Ada. Tapi siapa? Pasti disebut anak raja. Itu udah diajarin. Emang Nabi juga ngajar begitu. Kullu apa? Nisful kalami du'aun. Bukan lagi pengen jalan itu babak sama anaknya, anak raja. Maksudnya apa? Saking mulianya itu raja, dia pengen punya anak yang punya kedudukan yang mulia gitu. Mulai sekarang robah ya, Bu. Walaupun ngeliat anak orang rasa-rasanya apa? Gregetan, tapi jangan bilang anak pinter. Itu jangan diambil. Itu jambu boleh saya melihara kan gitu. Anak siapa lu? Nakal banget lu. Jambu orang pengen diambil. Setan banget lu kan begitu. Lah kalau itu bocah balikin, lah kan setan mah nggak kelihatan. Ini saya kelihatan. Coba itu. Jangan dah ya. Sakit itu orang tuanya sakit banget ya. Kalau anak kita gitu, nih anak nakal nih. Bandel buat nih bocah nih kan begitu. Resek buat nih bocah nih. Jangan.
nisful kalam du'aun. Sebagian daripada perkataan itu adalah doa. Jadi kalau ngelihat anak kecil, kita lihat bahwasanya apa? Lam ya'sillah. Anak kecil tuh belum ada maksiat kepada Allah. Sedangkan kita wa ana qad asaituhu. Kita udah pasti banyak banget maksiatnya. Mulai dari akil balik sampai sekarang. Kan maksiat itu bukan apa, Bu? Bukan zina, bukan. Ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, itu maksiat juga. Dalam hati suuzon aja udah apa? Maksiat. Ngelihat orang langsung dalam hati idi. Kan suka begitu gitu ya? Idi. Itu orang pakai pakaian kagak beres amat sih. Itu udah dosa, maksiat juga. Kan gitu. Wa in kana kabiron. Jikalau ngelihat orang yang lebih besar, lebih tua daripada kita, gitu ya. Qul tahadza qad abullahi qabli. Qad abadallahu qabli. Bahwasanya apa? Kalau ngelihat orang yang lebih tua, lebih besar dari kita, hakikatnya kita lihat dia lebih dulu menghamba kepada Allah dibandingkan kita. Kita bocah baru kemarin. Gitu ya. Jadi senantiasa tetap tadi kalau ngelihat ada orang yang punya keutamaan, ya lihat emang pasti dia punya derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Kalau ngeliat anak kecil, sebut juga dia lebih baik daripada kita. Karena apa? Dia belum ada maksiatnya. Sedangkan kita udah banyak maksiat. Nah sekarang kalau ngeliat orang yang lebih tua daripada kita, itu juga lebih baik daripada kita. Karena apa? Lebih dulu dia menghamba kepada Allah dibandingkan kita. Kita belakangan. Jadi kalau ngeliat orang tua, itu orang tua agak semenggah bener. Ya jangan begitu. Bisa jadi apa? Dia lebih baik daripada kita. Karena apa? Hidupnya lebih dulu, menghamba kepada Allah lebih dulu, amalnya bisa jadi lebih dulu, lebih banyak daripada kita. Kita yang muda jangan songong gitu. Anak sekarang kan begitu ya, sama orang tua pada songong, sama orang yang lebih tua enggak takzim, enggak hormat. Padahal diajarkan seperti itu. Itu bagian daripada apa? Tawadhu dalam diri kita. Wa in kana aliman. Jikalau dia orang alim, apalagi orang alim mah jauh apanya? Ilmunya jauh daripada kita, pemahamannya terhadap agama. Sehingga apa? Ketika kita bodoh, kita banyak diajarkan oleh orang alim, maka sebutlah orang alim itu pasti apa? Lebih baik daripada kita. Nah, ini fenomena nih sekarang, gitu ya. Banyak ulama dihina, banyak ulama dilecehkan. Dia kagak tahu. Yang namanya manusia itu mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Udah pasti siapapun orangnya pasti punya salah, pasti punya lupa. Nyari orang di dunia ini yang kagak ada aibnya, kagak ada. Semua orang pasti ada aibnya. Ketika ada orang alim melakukan kesalahan, jangan langsung dicap sebagai orang pendosa tuh. Kan lagi rame ini ya. Lagi spiral juga ini. Iya. Ya kan? Udah ngomong nyebut, ya bahkan yang disebut adalah keturunan Nabi, para habaib, ya dijelek-jelekin dan sebagainya. Itu kan yang ngomong artis, iya, yang bukan makomnya. Ya kita nggak bisa la ya'riful alim illal alim. Tidak tahu orang itu alim kecuali orang alim juga. Lalu kalau ada orang yang menyatakan seorang ulama begini ya, karena apa? Karena kebodohannya, karena dia nggak tahu. Coba kalau dia tahu, dia nggak berani ngomong begitu, gitu ya. Ya tergantung. Sekarang kita udah ajarin anak kita, neng, kalau lewat sono itu rumah guru, gitu ya. Takzim kita, ya kalau dalam taklim kan semua harus ditakzimkan kepada seorang guru. Bahkan dalam taklim itu diajarkan jangan pernah engkau duduk di tempat duduknya guru, kan gitu ya. Saking memuliakannya guru tuh, tempat duduknya aja kita nggak boleh dudukin. Kalau anak sekarang tempat duduknya guru bukannya didudukin, dibalsemin, tarin balsem. Guru duduk di bangkunya, pantatnya panas gitu. Jangan engkau duduk di tempat duduknya, motornya dipinjem, dikejar nabrak lagi. Oh, anak sekarang motor guru kempesin, ya udah kagak ada berkahnya dah, udah nggak ada, hakikatnya udah jauh gitu ya. Bahwasanya keberkahan ilmunya tuh kalau ngeliat orang alim begitu. Dan juga
Iya kalau ngeliat orang alim, kalau ngeliat orang bodoh bagaimana? Wa in kana jahilan. Ketika kita ngelihat orang itu apa? Orang jahil, orang yang bodoh, yang nggak tahu ilmu. Apa hadza a'sillahu bil juhli? Bahwasanya dia maksiat kepada Allah karena apa? Karena kebodohannya. Wa ana asaituhu bil ilmi. Bisa jadi kita maksiat kepada Allah padahal kita udah tahu. Kita maksiat. Kan lebih bahaya dibandingkan ada orang yang bermaksiat kepada Allah sedangkan dia kagak tahu. Ngomongin orang dosa nggak? Tahu nggak kita? Terus ngapa kita omongin? Lebih parah nggak? Lebih parah berarti dosanya dibandingkan ada orang yang kagak tahu bahwasanya itu dosa. Tuh makanya kalau ngeliat orang yang lebih bodoh, ada orang yang jahil, jangan menganggap dia lebih rendah. Sebut orang itu lebih baik daripada saya. Bisa jadi dia berbuat maksiat kepada Allah karena ketidaktahuannya. Kalau kita maksiat kepada Allah padahal udah tahu dan sering diulang-ulang padahal pengetahuan itu, tapi tetap dosa itu kita lakukan. Ini bagian daripada apa? Harusnya ketawaduan kita, ngeliat orang alim, tawadu, ngeliat orang yang kecil, tawadu, ngeliat orang yang lebih besar, tawadu, ngeliat orang yang bodoh, tawadu juga, karena kita semuanya nggak tahu. Rasulullah itu selalu ya, dalam riwayat Rasulullah itu selalu memandang orang lain itu lebih baik daripada dia. Itu Nabi selalu melihat orang lain lebih baik daripada Rasulullah. Lah kita nggak punya pangkat apa-apa, nggak punya kedudukan apa-apa, suka melihat orang lain itu lebih buruk daripada kita. Lah mendingan gua mau ngaji seminggu sekali juga masih datang juga daripada dia. Ngaji kagak, tiap minggu gue liatin olahraga mulu. Dosa nggak? Ya, jangan begitu Bu. Ya siapa tahu dia mau olahraga mah sehat. Ngajinya udah semalam atau ntar sore atau siang ya udah. Jangan menganggap kita mau ngaji, dia mau jalan-jalan mulu itu. Jangan melihat orang lain itu lebih baik daripada kita. Kan dalam riwayat ada ya Bu. Rasulullah bahkan dalam riwayat ketika sahabat Abu Bakar bertanya kepada Aisyah tentang perkara apa yang dilakukan oleh Rasulullah semasa hidupnya, karena yang paling dekat sama Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari adalah istrinya kan, Aisyah. Abu Bakar nanya, kira-kira amalan apa yang belum aku contoh dari Rasulullah semasa hidupnya? Lalu Aisyah bilang, Rasulullah setiap habis sholat subuh pulangnya udah terang. Udah terang ya? Rasulullah kalau habis sholat subuh di masjid, keluar dari masjid ketika matahari udah apa? Udah syuruk, udah keluar tuh, udah terang, Rasulullah baru keluar. Ketika keluar Rasulullah kagak pulang, kemana? Mampir ke pasar. Nah di pasar itu ada seorang pengemis, buta, udah tua, agamanya Yahudi. Tapi Rasulullah selalu apa? Mampir itu ke pasar, ngapain? Ngasih roti kepada seorang pengemis buta yang tua yang beragama Yahudi. Dan Rasulullah bukan hanya ngasih doang tapi disuapin, telaten bener. Bahkan nyuapinnya itu apa? Jangan disamakan roti di zaman kita sama di zaman Rasulullah Bu. Kalau roti di zaman kita ada lau, ya ada Holland Bakri, ada sari roti, enak nggak? Empuk nggak? Mawar sari, enak roti depan ya. Bu saya demen batu mawar sari, boleh? Lah, lo pengen amat Kak. Iya saya kalau beli roti itu emang enak, empuk ya, rasanya juga enak kan gitu kan, nikmat. Jadi jangan disamakan roti kita sama di zaman Rasulullah. Kalau di zaman Rasulullah rotinya apa? Keras. Sehingga dalam banyak keadaan Rasulullah kalau makan roti dicelup. Pakai apa? Pakai susu, pakai air, dicampur gitu ya, biar lembut. Roti zaman itu kalau bagel maling, kelenger tuh maling. Iya. Makanya Rasulullah apa? Nyuapin itu pengemis buta yang beragama Yahudi, dikunyahin dulu. Idi. Ini Nabi mah luar biasa. Nabi itu apa? Kunyah, sampai lembut banget. Udah lembut baru diapain? Dikasih disuapin. Itu siapa? Pengemis buta itu merasakan kenikmatan roti yang belum pernah ada ketika itu. Hidup di zaman Rasulullah tapi dia sudah makan mawar sari. Saking apanya? Enaknya, saking lembutnya,
Sampai dia apa? Terlena, oh, enak amat ini roti ya, kan gitu. Karena dia buta, kan dia nggak ngeliat. Langsung apa? Kamu kenal Muhammad gak? Ya Nabi nggak ngomong dia. Kamu kenal Muhammad gak? Kamu tahu ya, Muhammad itu pembohong besar. Jangan percaya sama dia. Lah, kalau kita mah, lah kita lagi nyuapin, dikata-katain. Kita bagel yang enak begitu ya. Dijelin tuh makan tuh. Tadi mah Nabi, terus saya suapin, udah. Besok begitu lagi. Dia ngomong lagi, kenal Muhammad gak? Muhammad itu pembohong besar. Hati-hati sama dia. Udah terus semasa hidupnya itu Rasulullah. Rasulullah nggak pernah menganggap bahwasanya dia itu lebih buruk, kok tidak. Rasulullah melihat dia adalah orang tua. Kan tadi disebut ya, bahwasanya ketika kita ngelihat orang yang lebih tua, udah pasti dia lebih dulu pengalaman hidupnya lebih banyak, kan gitu. Makanya Rasulullah menganggap tetap khairan minni, bahwasanya fa innahu khairan minni. Dia itu lebih baik daripada saya. Lalu setelah Rasulullah meninggal dunia, ini ditanya sama Abu Bakar, ternyata amalan Rasulullah itu yang belum diikuti sama sahabat Abu Bakar. Ketika dia nanya sama Aisyah, dikasih tahu tuh, Nabi kalau pulang sholat subuh udah terang, lalu Rasulullah beli roti, rotinya disuapin sama pengemis buta yang ada di pasar, dia itu beragama Yahudi. Abu Bakar mencoba untuk meniru akhlak Rasulullah. Akhirnya setiap pulang dari sholat subuh, mampir ke pasar, Abu Bakar beli roti, dipotek, suapin, potek, suapin. Beda kan? Rasanya biasanya kan lembut, enak. Dia juga merasakan kok beda ini ya, nggak biasanya gitu ya. Kok nyuapinnya kasar, rotinya juga kasar, nggak biasanya. Kamu siapa ini? Kayaknya bukan yang biasa dah. Yang biasa nyuapin saya bukan kamu gitu. Oh iya. Emang kamu siapa? Yang biasa nyuapin kamu itu sudah meninggal dunia, gitu kata Abu Bakar. Lalu dia nanya, emang siapa? Yang nyuapin kamu biasa sehari-hari dengan roti yang lembut itu adalah Muhammad Rasulullah SAW. Dia sudah meninggal dunia. Sekarang yang gantiin adalah saya, Abu Bakar. Nangis itu dia. Ternyata yang selama ini apa? Dihina, disebut sebagai pembohong besar adalah siapa? Nabi. Yang ketika itu ada di hadapannya. Yang bisa jadi kalau kita dikata begitu, kita jejelin, bukan rotinya doang, sama plastik-plastik kita jejelin itu. Ini mah kagak. Tapi apa dengan begitu? Si Yahudi tadi apa? Masuk Islam tuh. Dengan kelembutannya Rasulullah SAW. Dengan apa? Sifat tawadunya Rasulullah. Kan dalam Al-Barzanji disebut tuh ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidat tawadu. Ya. Disebut sebagai orang yang paling apa? Paling tawadu gitu. Syadidal haya'i wat tawadu, orang yang paling punya rasa malu dan paling tawadu. Tawadu itu adalah bagian daripada apa? Keimanan kita kepada Allah dalam rangka mengiktikadkan sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan mengetahui sifat kudrahnya Allah, kita senantiasa bisa bersikap tawadu yang merendahkan hati kita dan dijauhkan daripada sifat takabur dan sifat membesarkan diri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Udah capek. Cukup ya Bu? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu.